Up Corner 98.5 Radio The Meaning Station. Hai, halo, assalamualaikum. Apmini, apa kabar? Siang hari ini yang cuacanya sudah lumayan cerah ya, karena tadi pagi sempat sedikit mendung. Tapi siang hari ini di wilayah Sidodadi ya, ini di dekat-dekat radio nih cuacanya sudah mulai cerah ya. Dan senang sekali Up Corner bisa kembali hadir untuk Apminia di siang hari ini. Dan siang hari ini juga Hana nggak sendirian. Sudah siap nih di live Instagramnya Up Radio SMG. Ada Mbak Agatha, manajer marketing dari Kongbap. Halo, selamat siang Mbak Agatha. Halo, selamat siang semuanya. Selamat siang Mbak Hana. Ya, apa kabarnya Mbak Agatha? Wah, sehat Mbak. Ini meskipun cuaca seperti ini ya, Ya, harus tetap sehat gitu ya. harus tetap menjaga kesehatan begitu ya Mbak Agatha ya. Betul. Iya, selama 1 jam ke depan kita akan berbicara mengenai Kongbap nih. Nah, silakan untuk Apminia yang ingin bertanya bisa langsung melalui live Instagram ya di Up Radio SMG, atau juga untuk Apminia yang mendengarkan melalui radio bisa WhatsApp aja di 0878333400 ya, di 0878333400. Oke. Sebelum kita berbicara mengenai Kongbap ini sendiri nih Mbak Agatha. Nah, ini kalau menurut Mbak Agatha sendiri, nasi sehat itu nasi yang seperti apa sih, dan kenapa sih kita harus mengkonsumsi nasi sehat nih? Mbak Agatha, silakan. Oke, jadi gini nih Mbak Hana nih, kalau kita ngomongin nasi sehat gitu ya, kalau kebanyakan nih sekarang orang-orang pada diet, pada ngurangi nasi gitu ya. Nah, Ya. kalau menurut saya kita nggak perlu sih ya ngurangin nasi untuk dia juga, karena kan katanya gulanya banyak gitu ya kalau untuk nasi ini. Nah, kalau untuk nasi sehat sendiri, kalau nasi putih, untuk nasi yang kita kenal ya, itu kan memang ada nasi putih, kemudian nasi merah, nasi hitam dari beras hitam itu, kemudian beras coklat. Nah, itu memang ada bermacam-macam dan itu memang kandungan gizinya ada sendiri-sendiri begitu ya. Nah, spesial untuk nasi putih ini memang kandungan gulanya yang cukup tinggi. Nah, untuk nasi sehat orang yang sudah dikenal banyak orang itu memang nasi merah gitu ya, yang biasanya dikonsumsi karena memang Ya. gulanya lebih rendah, bagus untuk diet, jadi untuk orang diabetes juga bagus gitu ya. Nah, untuk nasi sehat, kalau saya sendiri boleh bilang, nasi yang sehat itu memang nasi yang terdiri dari berbagai macam biji-bijian begitu Mbak Hana. Jadi campuran begitu ya, bukan hanya single grain aja nasi putih ataupun nasi merah, nasi hitam gitu. Cuma kalau untuk dicampur dengan berbagai biji-bijian, itu tentu akan lebih menambah nutrisi yang ada dalam kandungan nasi yang kita makan begitu. Iya, betul. Jadi nggak hanya nasi putih saja begitu ya, apalagi nasi putih Iya. ini kandungan gulanya juga tinggi. Jadi otomatis seperti misalnya penderita diabetes juga nggak boleh nih makan nasi putih banyak-banyak, karena kan kandungan Iya. tadi yang sudah dibilang Mbak Agatha, kandungan gulanya juga udah tinggi begitu. Jadi memang seperti yang dikatakan Mbak Agatha tadi ya, nasi yang ada biji-bijiannya ini lebih membantu atau mungkin lebih bernutrisi begitu ya Mbak Agatha. Dan Kongbap Iya, ini betul banget. adalah salah satu nasi sehat begitu ya. Nah, mungkin bisa dijelaskan lebih lanjut nih untuk Apminya yang belum tahu, emang Kongbap itu nasi yang seperti apa sih? Kenapa dikatakan Kongbap ini nasi sehat? Oke, jadi kalau di sini banyak yang belum tahu kongbap. Coba saya jelasin dulu, kongbap itu apa sih sebenarnya? Jadi kongbap itu adalah campuran dari biji-bijian. Jadi berbagai macam biji-bijian, kurang lebih ada 10 macam biji-bijian. Itu kita campur, kemudian kita masak bersama dengan beras putih, begitu ya Mbak Hana. Nah, itu untuk menghasilkan nasi yang kaya serat dan tinggi nutrisi. Jadi kalau yang belum tahu nih bentuknya seperti ini kemasan kongbap. Oke. Oke, seperti ini. Jadi di sini terkandung 10 macam biji-bijian gitu. Jadi ada beras merah, kemudian beras hitam, ada kacang hijau, jadi ada barley. Nah, itu macam-macam di sini.
Jadi itu menambah serat ke dalam nasi yang kita konsumsi. Selain itu juga dia dapat menurunkan indeks glikemik. Jadi indeks Hmm. glikemik itu apa sih? Itu merupakan angka yang menunjukkan kadar gula di dalam suatu makanan. Nah, Hmm. untuk kombab sendiri ini, indeks glikemiknya itu hampir mendekati nasi merah, Mbak Hana. Jadi itu bagus Oke. banget. Iya, cocok banget buat penderita diabetes. Kemudian orang yang lagi diet, nah itu cocok banget dikonsumsi. Jadi nggak membatasi usia begitu ya. Mulai dari anak-anak sampai dewasa bisa konsumsi kombab. Oke, jadi untuk adminnya yang mungkin lagi nggak nonton live Instagram nih yang ada di rumah, mungkin yang belum tahu kemasannya Kongbap, ini berupa seperti apa sih Mbak? Satu saset itu berapa gram? Apakah sudah ada takarannya atau bagaimana? Mungkin bisa dijelaskan. Kalau yang di live Instagram tadi udah lihat ya ditunjukin seperti itu bentuknya untuk kemasan Kongbap. Nah ini untuk yang adminnya yang lagi nggak di live Instagram lagi dengerin di rumah mungkin bisa dijelaskan Mbak Agatha? Oke, untuk kemasan kombab sendiri kita ada dua Mbak. Ada yang Mm-mm. berbentuk pack seperti yang tadi sudah saya tunjukkan. Yang Mm-mm. kedua ada bentuk juga yang pouch. Jadi yang pouch itu kemasan 1 kilo. Jadi untuk Oke. yang sudah konsumsi sehari-hari begitu ya, itu lebih enak mungkin pakai yang pouch karena bisa untuk stok di rumah sekalian gitu ya, Mm-mm. dalam kemasan Mm-mm. yang besar gitu. Ya. Nah untuk kombab sendiri variannya itu ada 3. Jadi ada Mm-mm. original, kemudian chia seed quinoa, dan yang paling baru ini kita keluarkan untuk varian habatus sauda. Mm-mm. Ya, jadi untuk kemasannya tadi yang original, yang warna oranye, yang seperti ini. Nah, Oke. kemudian untuk yang chia seed quinoa yang warna kuning seperti ini. Kemudian yang habatus sauda ini yang paling baru. Nah, yang warna hijau dan hitam seperti ini. Gitu. Mm-mm. Untuk kemasan yang pouch, kita tersedia 2 varian. Jadi hanya ada original dan chia seed quinoa. Gitu, Mbak. Oke. Untuk yang habatus sauda mungkin nantinya apakah ada juga yang kemasan 1 kilo yang pouch? Iya, nanti kemungkinan akan kita kembangkan lagi untuk ke kemasan yang lebih besar begitu ya, Mbak Ana. Oke, jadi tadi ada 3 jenis varian ya, yang original, kemudian Jasid, juga Habatus Sauda. Ini ada perbedaannya nggak sih antara varian satu dengan yang lain, Mbak Gata? Oke, jadi untuk perbedaannya memang kandungan biji-bijian yang ada di dalam kongbap itu sendiri ya. Jadi untuk original itu memang kita pure menggunakan 10 biji-bijian. Kemudian untuk yang di kongbap chiaseed dan quinoa itu kita menggunakan 10 macam biji-bijian ditambah dengan biji chia dan quinoa. Nah, untuk Oke, yang ada varian tambahan ya. habatus sauda, untuk yang varian habatus sauda itu kita 10 biji-bijian tersebut kita tambah dengan biji habatus sauda. Oke, ada tambahan biji-bijiannya begitu ya. Kalau Iya, yang betul sekali. original tadi ada 10, kemudian kalau yang chia seed tadi ada tambahan biji dari chia seed quinoa, kemudian yang habatus sauda ada tambahan biji habatus saudanya begitu ya. Habatus sauda. Oke, warnanya juga masing-masing ya. Yang ori tadi kemasan orinya warnanya orange ya. Warna orange, iya betul. Kemudian yang chia seed quinoa. Chia seed quinoa warna kuning kemasannya. Oke, Kemudian kemudian yang habatus sauda hijau hitam gitu. oke, hijau hitam ya. Jadi untuk adminnya nanti kalau mencari yang apa namanya variannya, nah ini nanti bisa dikenali melalui kemasannya juga tadi ya. Nah, kalau yang untuk yang pack itu di dalamnya ada berapa saset nih, Mbak Agatha? Ya, kalau untuk yang pack di dalam satu pack itu ada 6 saset, Mbak Hana. Jadi satu sasetnya itu kurang lebih 25 gram. Itu bisa untuk Mhm. satu kali masak dengan 2 cup beras gitu ya. Oke. Jadi satu pack isinya berapa tadi? Satu pack isi 6 saset.
Oh, satu pack isi 6 saset, per sasetnya 25 gram, itu bisa Ya, langsung menjadi takaran ya, bisa langsung menjadi takaran iya untuk betul sekali. untuk campuran 2 cup nasi, itu menggunakan satu saset itu yang berisi 25 gram, itu yang pack ya. Harganya berapa Iya, sih Mbak Agatha betul. kalau yang pack? Kalau yang pack kita di harga eceran tertinggi 15.000 Mbak Hana. Kemudian Mhm. kalau untuk kombab yang pouch ukuran 1 kilo 75.000 per pouchnya. Oke, untuk yang pack harganya 15.000, kemudian yang pouch yang 1 kilo itu 75.000. Oke. Nah, mungkin Mbak Agatha bisa diinformasikan nih, selain tadi kongbap ini nasi yang bernutrisi, terus juga bisa untuk diet, manfaat yang lain itu apa lagi sih Mbak Agatha yang bisa didapat oleh Apmenia yang mungkin pengen nyobain kongbap nih? Oke. Kalau untuk kombab sendiri, karena memang ini mengandung berbagai macam biji-bijian begitu ya Mbak Ana ya. Jadi Mm-mm. memang yang pertama sih dia pasti tinggi serat. Ya, jadi biasanya kalau konsumsi kombab itu memperlancar pencernaan begitu ya Mbak Ana ya. Iya. Karena memang tinggi serat, memperlancar pencernaan. Kemudian yang Mhm. kedua juga bisa membuat indeks glikemik itu lebih rendah. Jadi kalau kita biasa konsumsi nasi putih itu indeks glikemik bisa mencapai 90 begitu ya. Nah, untuk nasi yang dicampur dengan menggunakan kombab itu indeks glikemiknya bisa hampir menyamai dengan nasi merah yaitu sebesar 60 begitu. Jadi ini Mhm. bagus banget, cocok buat orang yang menderita diabetes gitu. Oke, tapi Kemudian apa untuk yang selanjutnya, selanjutnya? untuk yang selanjutnya itu memang karena ini tinggi dengan serat, maka orang yang konsumsi itu merasa lebih cepat kenyang begitu ya Mbak Hana. Jadi kalau Oke. untuk setelah makan gitu nggak cepat lapar gitu ya. Mhm mhm Jadi mhm, bagus bener. banget buat diet. Iya, dan, kita kalau makan nasi putih aja nih, semakin banyak kita makan nasi putih, semakin, sepertinya semakin cepat lapar gitu ya, Mbak Agatha ya? Iya, bener banget. Nah, itu yang mungkin, membedakan juga ya antara nasi putih dengan kongbap. Kalau, dengan kongbap kita hanya, makan kongbap dan juga campuran nasi itu, kemudian itu bisa bertahan, laparnya lebih lama begitu ya, tahan laparnya Iya, lebih lama dibandingkan kita hanya memakan nasi doang begitu ya. Oke, nah, hmm. kalau untuk, Armenia yang mungkin mau beli kongbap bisa didapat di mana saja, Mbak Agatha? Oke, kalau untuk kompak sendiri, ini sudah banyak yang jual ya, jadi nggak perlu takut, nggak perlu khawatir mau cari kompak di mana nih, gitu kan. Kompak ini tersedia di seluruh Superindo, Mhm. kemudian ada juga di Alfamidi, ada di Range Market, Farmers, kemudian untuk swalayan-swalayan atau serba lokal di masing-masing daerah juga sudah ada. Kalau mungkin Oke. masih susah lagi carinya, tinggal klik aja e-commerce kesayangan ya. Jadi bisa ke Shopee, Tokopedia, JDID, Bukalapak. Nah, di situ klik aja Marifood Official Shop. Pasti nemuin Kongbap. Oke, jadi nyarinya di Marifood Official ya? Iya, betul banget. Baik, ini ada pertanyaan yang sudah bergabung di live Instagram nih, Mbak Agatha nih dari Dewi Dewi Astuti. Saya masak untuk campuran empasi bayi sejak usia 8 bulan dengan masak di panci. Sempat salah cara masak sehingga masih kurang empuk dan sempat salah atur waktu pemberiannya sehingga apa nih? Oh, sempat keras nih BAB-nya, tapi sekarang sudah paham dan bayi saya sehat katanya. Ini testimoni ya ini ya, Mbak Iya, Agatha. Nah, betul mungkin banget. mungkin bisa diinformasikan juga nih bagaimana nih cara mengkonsumsi kombab ini campurannya seperti apa? Caranya mencampur itu berapa gram? Kemudian kalau dimasak untuk bayi ini bagaimana cara masaknya? Mungkin bisa dijelaskan nih Mbak Agatha. Oke.
Jadi untuk cara masak kongbak sebenarnya ini gampang banget Mbak Hana. Tinggal kita campurkan aja kongbak ke beras putih yang akan kita masak ya. Jadi untuk Mm-mm. takarannya 1:10. Jadi semisal kita masak beras putih 250 gram, berarti Mm-mm. kongbaknya hanya 25 gram saja gitu. Nah, kemudian Mm-mm. untuk kongbak ini juga tidak perlu dicuci Mbak Hana. Jadi yang dicuci cukup beras putihnya aja. Kemudian setelah dicuci nanti langsung campurkan kongbak dan diberi takaran seperti biasanya. Kemudian dimasak ke rice cooker gitu. Kemudian Oke. untuk tadi yang dibilang Mbak siapa tadi ya Mbak Dewi atau siapa ya? Dewi, iya, Eh, Dewi iya Astuti. Mbak Dewi itu untuk campuran MPASI ya. Mm-mm. Iya, jadi untuk campuran MPASI untuk kombab itu sebenarnya tidak masalah ya, karena memang dapat dikonsumsi dari usia anak mulai bisa makan sampai dengan lansia begitu. Nah, cuma untuk beberapa orang yang mungkin memang membutuhkan nasi yang lebih lembek begitu ya teksturnya, mungkin memang perlu ditambah air lebih banyak gitu, karena memang eh, tekstur untuk takaran yang kita berikan tadi adalah tekstur seperti nasi putih biasa. Nah, untuk MPASI sendiri, kalau biasanya anak-anak itu kan masih dibikin seperti bubur gitu ya, Mbak ya. Nah, Mm-mm. itu cukup tambahkan aja air seperti memasak bubur putih begitu. Jadi memang untuk teksturnya itu tergantung dari masing-masing orang, mau seberapa padat atau mau seberapa lembeknya, itu masing-masing tergantung kebutuhan orang gitu. Oke, kalau pengen lebih lembek ya tadi ya airnya dibanyakin ya biar lebih lembek. Ini juga ada testimoni dari Budiono Fardan nih di live Instagram. Kongbab ini kesukaan aku banget katanya. Terus juga ada ES Handayani. Tiap hari saya rutin makan kongbap. Pencernaan terasa lebih baik dan berat badannya stabil katanya. Wow, ini banyak sekali yang sudah testimoni ya. Ini tadi, oh ini Budiono Fardan, Mbak Agatha yang cantik. Kalau kongbap beberapa varian ini dijadikan satu boleh nggak sih? Oke, kalau untuk combo beberapa varian mau dijadikan satu tidak masalah ya Mbak ya. Cuman kan memang combo itu sebenarnya bisa dikonsumsi siapa aja, kecuali untuk Mm-mm. orang yang memang ada alergen tertentu terhadap salah satu bijiannya. Jadi kalau memang orang tersebut tidak ada alergi terhadap salah satu bijian tersebut, tidak masalah untuk mau dicampur atau dikonsumsi begitu. Oke, jadi nggak masalah ya, mau dicampur atau tidak, itu nggak masalah. Jadi boleh-boleh saja ya untuk Mas Iya. Budiono Fardan. Oh ini ada tambahan dari Mbak Dewi Astuti, tadi ada tanya kemasan hijau jadi hitam itu isinya ada perbedaan tidak ya? Ini yang kemasan hijau, habatus sauda ya? Yang ini ya berarti ya. Nah, itu hijau dan Ya, hitam ya? ya. Ini Tidak ada perubahan kemasan. kemasan ya? Iya, ini memang baru kita keluarkan, jadi baru launching di tahun 2020. Oke. Variannya Habatus Sauda, jadi memang di situ ada campuran biji Habatus Saudanya yang memang bagus Mm-mm. ya. Kalau orang awam itu menyebut Habatus Sauda itu kan obat dari segala macam penyakit begitu Mbak Hana. Betul, Jadi memang betul. memang bagus sekali untuk tubuh kita, tinggi antioksidan juga begitu. Oke, jadi semoga sudah terjawab ya. Ini tadi sekaligus menjawab yang sudah bergabung di WhatsApp nih, Mbak Agatha. Ada Ibu Marta, selamat siang. Kongbap apakah aman dikonsumsi sama anak balita? Apakah bisa dibuat bubur juga? Tadi sudah terjawab ya untuk Mbak atau Ibu Marta tadi ya. Jadi bisa ya untuk Iya. dikonsumsi untuk anak balita bisa. Mau dibuat bubur juga bisa tadi ya, tergantung seleranya seperti apa. Oke, ada juga Ibu Tami ini menanyakan kongbap bisa diolah untuk apa saja selain diolah dengan nasi katanya. Nah Oke. ini sama ini, Jadi, sama pertanyaannya hmm, dengan yang sudah gabung di oke. live Instagram Prakosa Adi kongbap bisa dibuat resep enak lain nggak? An
Anak kadang bosan kalau cuma nasi kongbap aja. Nah, ini mungkin hampir sama ya tadi ya. Oke, kalau untuk kombak sendiri, tadi yang pertanyaan yang pertama ya, selain dicampur dengan nasi begitu ya. Jadi Betul. kalau untuk kombak sendiri, sebenarnya dimasak tanpa beras putih mungkin maksudnya ya. Itu pun Mm-mm. bisa Mbak Hana, iya. Bisa Jadi ya. untuk kita memasak kombak saja itu bisa. Dengan cara takarannya itu nanti 250 gram dari kombak itu, nah itu dengan air 700 mili. Itu Oke. cuma harus direndam dulu selama 15 menit dengan air panas gitu Mbak Ana. Mm-mm. Jadi Mm. karena memang tomat terdiri dari biji-bijian, dia memang harus lebih empuk dulu untuk sebelum dimasak begitu ya. Nah, setelah 15 menit itu langsung aja kita masukkan ke rice cooker, kita masak seperti biasa. Itu nanti Mm-mm. hasilnya akan sama seperti nasi putih yang kita konsumsi. Nah, untuk resep lain nih selain dibuat nasi begitu ya. Ya. Nah, sebenarnya kombab ini memang bisa dibuat berbagai macam masakan atau makanan gitu ya. Jadi kalau ada yang sudah pernah kita coba itu membuat sushi dengan kombab juga bisa. Kemudian arem-arem kalau orang Jawa itu bilang arem-arem gitu ya, yang di dalamnya ada lauk-lauknya itu juga enak juga. Kemudian dibuat nasi goreng, nah itu juga enak juga. Jadi apapun, mau dibuat apapun itu kombab bisa. Karena pada dasarnya memang nasi kombab itu sama dengan nasi putih. Jadi oke aja mau dibuat apa aja dan lauk apapun oke. Oke, jadi pengganti nasi putih begitu ya. Kalau misalkan bosan dicampur dengan nasi putih tadi ya, bisa sebagai pengganti nasi putih misalkan dibikin nasi goreng tadi ya, atau tadi makanan arem-arem itu juga bisa untuk apa namanya menggunakan kombab begitu ya. Ini ada Mbak Dias juga yang sudah bergabung. Kombab varian apa sih yang banyak diminati? Apakah ada promo harga untuk Natal dan Tahun Baru? Nah, untuk kombab varian apa yang diminati, semua diminati ya karena ini semua masing-masing punya keistimewaan sendiri begitu. Jadi untuk kombab Mm-mm. original orang juga suka. Kemudian untuk yang punya anak-anak biasanya konsumsinya kombab chia seed dan quinoa karena Mm-mm. memang tinggi omega 3. Kemudian untuk yang orang-orang tua itu biasanya konsumsinya kombab habatus sauda karena memang mengandung antioksidan yang tinggi begitu Mbak Ana. Jadi masing-masing punya keistimewaan. Nah, untuk promo kombab, nah ini nantikan aja di e-commerce Shopee karena kita sedang ikut program 12-12 begitu. Karena ini Oke. bulan Desember, lagi Mm. marak-maraknya 12-12. Jadi tunggu aja ada banyak kejutan di Marifood Official Shop. Oke, di Marifood Official Shop kalau nyari di itu ya. Iya. Oke, terus ini ada Mbak Ana juga terima kasih sudah bergabung. Mau tanya takaran kongbap seberapa ya kalau dicampur sama nasi tadi sudah disampaikan. Apakah ada sendok takar dalam kemasan? Silakan Mbak Agatha. Mungkin bisa disampaikan lagi nih untuk Mbak Ana Oke, yang ada di ini Semarang. untuk Oke, ini untuk takaran memasak kongbap lagi begitu ya, Mbak? Mm-mm. Karena mungkin masih banyak yang bingung juga ini cara masaknya gimana, saya harus seberapa nih ngasihnya kongbap ke beras putih gitu ya. Nah, untuk takaran kongbap sendiri, kalau kita pakai yang saset, yang pack tadi seperti yang saya tunjukkan, itu Mm-mm. sebenarnya mempermudah kita. Karena kalau biasanya kita kan masaknya pakai 2 cup beras ya, itu kurang lebih 250 gram. Nah, itu cukup kasih aja satu saset. Karena Mm-mm. perbandingannya memang 1 banding 10 begitu. Ya. Nah, itu iya, kongbak juga tidak perlu dicuci. Jadi setelah beras putih dicuci, langsung masukkan aja kongbak dan takaran air seperti biasanya, kemudian dimasak aja seperti biasa. Oke, cukup mudah sekali ya untuk memasaknya ya. Untuk Iya, betul. tadi ya Mbak Ana yang ada di Semarang, takarannya 1 banding 10 begitu ya Mbak Ana ya. Terus ini tadi menanyakan apakah ada sendok takar dalam kemasan? Kalau Iya, yang untuk yang kalau satu untuk kilo?
Kalau untuk yang 1 kilo kita tidak ada sendok takar juga ya Mbak ya. Mm-mm. Jadi memang kalau biasa ukuran kita pakai sendok makan aja sih. Kalau biasanya ibu-ibu masak gitu. Iya. Jadi tergantung selera juga. Mau ditambah banyak kongbabnya juga silahkan. Cuman kita memang untuk takaran yang kita sarankan memang seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Iya, 1 banding 10. Atau mungkin dimakan tanpa nasi putih pun tadi juga enak ya Mbak Agatha ya? Iya, betul. Jadi memang bisa dimasak tanpa beras putih gitu. Oke, baik. Ini ada lagi Mbak Lala, terima kasih sudah bergabung. Outlet penjualan kongbab di Semarang di mana saja ya? Setiap variannya harganya sama atau beda? Iya, untuk setiap varian dari kita memang sama ya. Untuk HET-nya tadi 15.000. Cuman untuk per masing-masing toko kita kembalikan lagi ke masing-masing toko ya. Mereka menjualnya di harga berapa. Nah, untuk outlet-outletnya di Semarang sudah banyak sekali Mbak Hana. Jadi bisa ditemukan di lokal-lokal supermarket seperti di Ramai, kemudian Gori, Aneka Jaya, di Gilael, itu juga sudah ada semua. Mm-mm. Ini juga dari live Instagram David Puspo. Kak, beli kiloannya di mana? Tersedia varian varian apa saja? Iya, kalau untuk kombab kiloannya, kalau untuk di Jakarta itu memang sudah beberapa outlet yang menyediakan. Cuman kalau untuk beberapa area memang belum banyak yang jual. Jadi memang kami sarankan atau arahkan ke toko di e-commerce. Jadi di Shopee, Tokopedia, kemudian JDID, di Marifood Official Shop. Oke, jadi lebih di untuk yang kiloan belinya di e-commerce ya, Mbak Agatha ya. Iya. Terus tadi mana tadi yang di live Instagram juga ada pertanyaan. Oh ini dari super underscore MPK. Apa sih keistimewaan kongbab dibanding beras merah atau produk sejenis? Ini sama juga Oke. pertanyaannya sama yang sudah gabung di WhatsApp nih. Mana tadi ya? Sebentar. Oh ini, Mbak Nita, ini apakah kongbab dengan nasi merah khasiat dan manfaatnya sama? Nah ini hampir mirip pertanyaannya ya. Mungkin bisa Iya. dijawab. Oke, jadi ini seperti yang sudah saya jelaskan di awal tadi ya Mbak Hana ya. Apa sih keistimewaan Kongbab nih dibanding nasi-nasi yang lain gitu ya. Jadi kalau Mm-mm. Kongbab sendiri memang ini adalah campuran dari berbagai macam biji-bijian, di mana biji-bijian tersebut yang single grain-nya aja itu sudah banyak manfaat begitu ya. Jadi untuk beras merah sendiri itu sudah ada manfaat, kacang hijau sendiri sudah ada manfaat. Nah, itu kita satukan, kemudian kita uh, apa campur dengan nasi putih begitu, itu menjadi nasi yang sempurna atau nasi sehat. Kenapa kita bilang seperti itu? Karena memang berbagai campuran biji-bijian yang memang sudah banyak manfaatnya ini, dia membuat nasi tersebut tinggi serat. Selain tinggi serat, juga dapat menurunkan indeks glikemik dari nasi putih itu sendiri. Jadi kalau memang orang yang sudah terbiasa konsumsi nasi merah, itu kan kadang kalau nasi merah itu teksturnya beda dengan nasi putih ya Mbak ya. Jadi kalau Mm-mm. orang Jawa itu nyebutnya agak pero begitu ya. Mm-mm. Iya, nah kalau nasi kongbab ini teksturnya sama dengan nasi putih. Nah itu keunggulan nasi kongbab yang lain. Jadi kalau orang mau makan sehat dengan nasi merah, cuman rasanya kok agak nggak berasa begitu ya. Kemudian teksturnya juga agak-agak apa ya kering begitu. Nah kalau nasi kongbab ini tidak sama sekali. Jadi tekstur maupun rasanya tidak mengubah rasa nasi putih, begitu Mbak Ana. Oke, nah untuk tadi nasi merah ini juga ada di salah satu biji-bijian yang ada di kongbab ya Mbak Agatha kalau nggak Iya, salah ya. iya betul banget Mbak Oke, Ana. jadi memang manfaatnya tuh sama-sama baik, sama-sama bagusnya begitu ya. Nah, mungkin juga Iya. bisa diinformasikan nih Mbak, dari masing-masing biji-bijian nih manfaatnya untuk apa saja? Oke, untuk biji-bijian sendiri ya, eh,
tergantung dari biji-bijian tersebut. Jadi kalau misalnya untuk chiaseed, untuk tombak varian chiaseed dan quinoa, itu yang kita unggulkan di sini adalah omega 3-nya. Jadi memang Mm-mm. kenapa omega 3? Memang karena di dalam biji-bijian tersebut memang banyak vitamin-vitamin sehingga tinggi omega 3 begitu Bahana. Jadi di kombak tersebut memang berbagai macam biji-bijian tersebut ada keunggulannya sendiri-sendiri ya. Mm-mm. Kemudian untuk habatus sauda juga itu memang bagus untuk jantung, kemudian uh, tinggi antioksidan begitu. Jadi memang banyak sekali biji-bijian yang banyak manfaatnya untuk tubuh kita begitu. Oke, satu biji-bijian aja udah banyak manfaatnya ya, apalagi Betul. ada 10 biji-bijian yang terdapat dalam kongbab ya. Ini Iya betul. ada, aduh banyak sekali pertanyaannya yang sudah bergabung di live Instagram. Ada ini underscore dia ya. Ini berarti kongbab bisa untuk program diet ya, Kak? Iya, Silakan. ini ini yang seneng nih kayaknya cewek-cewek nih Mbak ya. Karena Iya. memang iya, Kongbap ini cocok sekali untuk diet ya. Karena dia tinggi serat, kemudian membuat kenyang lebih lama gitu ya. Jadi nggak perlu Hmm. buru-buru makan lagi. Cukup makan sekali aja, aduh kenyangnya udah sampai nanti siang nih, nggak perlu makan lagi Hmm. gitu ya. Jadi Ya. emang Hmm. cocok banget buat diet gitu. Oke, jadi cocok ya untuk diet ya karena kenyangnya tuh lebih lama gitu. Hmm. Terus ada Daniar DP ini Kongbab ada bagi-bagi hadiah nggak nih? Nah, ini. Nanti mungkin akan kita pilih ya Mbak ya, untuk 3 penanya begitu, terus kita kasih Oke, giveaway boleh. aja dari Kombat gitu ya. Nanti mungkin Boleh, dari boleh. bahan aja yang bisa pilih begitu ya di akhir acara. Siap, siap. Berapa penanya, Mbak, nanti? Oke, 3 orang penanya ya Mbak. 3 orang penanya. Oke, untuk Iya, 3 orang penanya nanti yang beruntung akan mendapatkan bingkisan Kongbab tuh langsung ya, direalisasi ya. iya. Ini selain itu Terus, Kombat juga kita lagi bagi-bagi hadiah nih Mbak sebenarnya nih. oke. Jadi nanti langsung cek aja ke Instagram kongbab.id. Jangan lupa follow Mm, ya semuanya ya. Di follow mm, dulu, terus kita lihat di situ. Itu ada pengumuman giveaway. Jadi di sana teman-teman diajak sharing ya ceritanya, pengalamannya menggunakan nasi kongbab. Kemudian nanti bisa tag ke kongbab.id. Nah, nanti akan kita undi dan hadiahnya 250.000 voucher OVO begitu, Mbak. oke, itu Untuk 3 orang pemenang. paling lambat kapan nih Mbak untuk mengikuti giveaway-nya? Iya, ini sampai tanggal 14 Desember ya, Mbak ya. Oke, hanya sampai 14 Desember saja ya. Jadi buruan saja nih Iya, ya. Yang lagi pengen dapat hadiah dari Kongbab bisa langsung mampir ke Instagramnya di Kongbab ID ya, Mbak Agatha ya. iya, kongbab.id. Nah, kemudian di Jangan nanti lupa, lihat aja. Jangan lupa follow dulu ya, Mbak ya. follow dulu. Iya, kemudian lihat informasi di situ ya. Promo lagi promo apa? Kemudian kalau ada yang promo giveaway langsung ikutan aja di situ. Begitu ya. Iya, Terus juga ini nih dia tadi sudah terjawab ya. Kalau di masak kongbab saja tanpa beras putih bisakah? Bisa ya, Mbak bisa Agatha. banget. Iya. Takarannya sesuai selera atau gimana nih, Mbak Agatha kalau hanya masak kongbab saja tanpa nasi? Iya, kalau hanya kongbab saja, tadi seperti yang sudah saya bilang, 250 gram kongbab ya, itu airnya sekitar 700 mili atau 3,5 gelas gitu Mbak Hana. Nah, nanti tinggal kita Oke. kalikan aja kita mau masaknya seperti apa, mau masaknya seberapa banyak begitu ya. Hmm, hmm. Kemudian ini oh ada Priscilla Christine Agak susah. keluar keluarga saya sudah pakai kongbab enak dan lebih legit nasinya katanya. Oke. Iya, Terus juga kongbab bagus untuk penderita diabetes ya, Mbak Agatha? iya. Iya, jadi memang ini diulas lagi ya. Jadi emang kongbab itu bagus buat penderita diabetes. Kenapa bagus?
karena memang nasi kongbap itu menurunkan indeks glikemik yang ada pada nasi. Jadi untuk Mm. semula nasi putih itu bisa mencapai 90 indeks glikemiknya. Kalau memakai kongbap, indeks glikemik bisa turun sampai di angka 60 begitu ya Mbak Ana. Jadi hampir Oke. mendekati nasi merah. Oke, kemudian ini dari Haikal juga terima kasih. Selain di Semarang, outlet Kongbap ada di mana saja katanya? Oke, di Semarang lagi ya ini ya. Selain di Selain Semarang, selain di Semarang, ya ah, ah. selain di Semarang ini semua sudah hampir tersebar ya untuk di daerah Jawa. Di Jakarta juga sudah ada, kemudian Bandung, Cirebon juga ada, di Jogja ada, di Solo ada, kemudian Surabaya juga banyak. Nah, untuk yang paling gampang yang sudah ada secara nasional bisa didapatkan di Superindo dan juga Alfamidi. Oke, jadi begitu ya. Tadi siapa namanya? Mas Haikal ya. Kemudian ini ada Mbak Ita juga terima kasih kalau mau beli kongbap di penjualan online, apakah ada? Ada ya tadi ya. Ada. Harga apakah sama dengan yang offline? Nah, untuk harga ini bahkan seringnya kita adain promo secara dadakan nih Mbak di e-commerce. Hmm, Jadi hmm. harus rajin-rajin cek ke e-commerce di Shopee, Tokopedia, karena kita biasanya kasih promo secara dadakan di situ gitu. Iya, justru malah yang di e-commerce itu ini ya Mbak Agatha ya harganya tadi ya kalau ada diskon-diskon tadi apalagi ini ada promo 12-12. Nah, ini justru Iya, betul harganya banget. lebih murah ya dan di situ juga Iya, ada kemasan yang 1 kilo juga ya. ada di situ ya. Oke, baik. Oke, karena waktu kita terbatas, mungkin ada yang terakhir nih yang disampaikan untuk Apmi ya. Oke, buat teman-teman semua yang belum tahu Kongbab, yang masih pengen mencoba, segera cobain aja Kongbab. Jadi semua orang yang pengen makan enak tapi tetap sehat, nah nggak perlu ragu, nggak perlu khawatir, langsung cobain aja Kongbab, gitu Mbak Ana. Oke, terima kasih Mbak Agatha dan ini Hana akan pilih 3 ya, 2 dari Instagram, 1 dari WhatsApp yang sudah bergabung ya. Iya, Em, yang mana ya? bingung ya Mbak ya. Oh, banyak banget tadi yang di awal-awal ada Mbak Dewi Astuti. Dewi Astuti, Oke, eh Dewi nanti di DM deh ya. Dewi Astuti atau mungkin nanti bisa DM ke Kongbap atau bisa DM ke Apredio ya. radio, iya. Kemudian juga yang satunya tadi siapa tadi ya? Ada mana tadi ya? Ada David. Tadi David ya. Oke, David siapa tadi ya? Ada tadi. Nanti mungkin bisa DM di Apredio. Kemudian satu lagi yang beruntung siang hari ini ada Mbak Ane yang ada di Semarang ya. Silakan Oke, bisa WhatsApp juga ke Apredio untuk bagaimana cara pengambilannya begitu ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Agatha. Selamat kembali beraktivitas dan tetap semangat dan tetap sehat bersama Kongbap ya. oke, terima kasih Mbak Ana. Selamat siang Iya, semuanya. selamat siang dan Hana juga harus pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa. Disiarkan langsung dari Menara Universitas PGRI. Up Radio. Jalan Sidodadi Timur, nomor 24 Semarang. Inilah 98.5 FM. Up Radio, the Meaning Station.